Halo Sobat Petanomics, pernah mikir nggak gimana caranya sebuah negara yang dulunya identik dengan sawah dan petani bisa tiba-tiba jadi raksasa ekonomi dunia? Yup, kita lagi ngomongin Cina. Dari negara yang miskin, sekarang jadi pemain kelas kakap yang bikin Amerika ketar-ketir. Ada apa di balik lompatan naga ini? Yuk, kita bongkar rahasianya. Ceritanya dimulai akhir tahun 70-an, saat Cina sakit dengan ekonomi terpusat yang kaku. Muncullah Deng Xiaoping, ibarat petani cerdas yang punya ide gila. Gabungkan kapitalisme dengan kontrol negara. Ia membuka zona ekonomi khusus seperti Shenzhen, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Reformasi pertanian juga dilakukan, memberikan kebebasan pada petani dan melonjakkan produksi pangan. Meskipun ada kemajuan, ketimpangan ekonomi mulai muncul. Selanjutnya, Jiang Zemin melanjutkan estafet dengan menghubungkan pipa China ke seluruh dunia. Di tahun 2001, China bergabung dengan WTO, membuka akses pasar global. Infrastruktur digenjot habis-habisan, membangun pelabuhan, bandara, dan kereta cepat demi kelancaran distribusi barang. Namun, pertumbuhan pesat ini turut memperlebar jurang kaya miskin. Kemudian, Hu Jintao membawa konsep scientific development yang fokus pada keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan Common Prosperity juga diperkenalkan untuk mengurangi kesenjangan. Di era ini, perusahaan raksasa Cina seperti Huawei mulai mendunia. Kita masuk ke era sekarang, era Xi Jinping. Ia ibarat mandor besar dengan visi super ambisius, mimpi China. Salah satu proyek fenomenalnya adalah Belt and Road Initiative, BRI, jaringan infrastruktur raksasa yang menghubungkan China dengan banyak negara. Tujuannya jelas, menjadikan China pusat ekonomi global. Yang paling menakjubkan, China berhasil mengangkat lebih dari 800 juta orang dari kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinannya. Jadi, apa rahasia di balik semua ini? Selain reformasi ekonomi, ada dua hal penting. Pertama, geopolitik. Kebangkitan China telah mengubah tatanan dunia menjadi multipolar. Sistem politik otoriter mereka, berbeda dengan prediksi Barat, mampu membawa kemajuan signifikan berkat konsistensi ideologi dan kepemimpinan. Kedua, meritokrasi. Di China, pemimpin dipilih bukan karena koneksi, melainkan kemampuan dan prestasi. Sistem ini menghasilkan pemerintahan yang efisien dan kompeten, fokus pada pembangunan jangka panjang. Tentu, China bukan tanpa masalah. Ketimpangan sosial, isu lingkungan, dan tensi geopolitik dengan Barat masih menjadi PR besar. Namun, dengan segala pencapaiannya, China telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mereka terus berinvestasi pada teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia. Visi mereka jelas menjadikan China sebagai pusat pembangunan global. Nah, Sobat Petanomics, itu dia sedikit gambaran tentang lompatan naga Cina. Dari petani jadi raksasa ekonomi dengan segala rahasia dan tantangannya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mungkin konsistensi visi dan eksekusi itu kuncinya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Petanomics biar nggak ketinggalan insight ekonomi menarik lainnya. Sampai jumpa!